A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku di seluruh Nusantara, di Indonesia Raya dan seluruh dunia, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mat Paiji Channel. Oke lur, kita berdoa dulu, jangan lupa istiqomah. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana dan juga dari malapetaka. Dan juga buat kita diberikan oleh Allah, diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Dalam konten video saya yang kemarin membahas tentang sedikit bencana alam lur. Ya, mungkin ini sambungannya mungkin ya, kedua mungkin. Ini nampaknya memang merasakan alam itu seolah-olah memberitahu seperti itu loh. Jadi kita semuanya udahlah saling mengingatkan di antara semuanya ya toh. Bukan maksud menakut-nakuti ya toh, bukan seperti itu lur. Tapi tentu saja semoga itu enggak terjadi ya kan. Mudah-mudahan enggak ada bencana yang besar melanda Nusantara, karena terlalu banyaknya Nusantara ini ditimpa bencana alam. Terlalu sering kita ini loh, terlalu sering negeri kita ini ditempa bencana dan juga malapetaka. Entah apa yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Bahkan ada gempa bumi, longsor yang melenyapkan satu desa di Sumatera itu. Saya lupa itu desa mana itu. Kenapa ya? Yang jadi pertanyaan itu sebetulnya itu tidak perlu dipertanyakan ya kan. Kenapa hingga sering terjadi bencana? Sebenarnya itu nggak perlu kita pertanyakan kenapa atau menyalahkan yang kuasa, menyalahkan alam. Nggak perlu, malah kebalik ya kan. Justru yang kita salahkan itu adalah diri kita sendiri ya, kan seperti itu. Allah nggak akan menimpakan suatu musibah pada suatu kaum, suatu daerah jika tidak ada alasan yang tertentu, kan seperti itu ya kan. Seperti itu loh, nggak mungkin lah ya kan. Nggak mungkin Allah menimpakan suatu musibah, kan Allah kan maha sayang, penyayang, cinta, kasih, maha segalanya. Sebetulnya nggak tega menimpakan sebuah bencana seperti itu lur. Tapi kita yang tak peduli ya kan, kita selalu berbuat maksiat kepada diri kita sendiri, kepada alam ya, kelakuan kita sendiri kepada alam, bahkan kepada Allah Tuhannya sendiri pun mereka langgar. Enggak, Allah pun murka itu loh. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita sendiri ya kan. Sering negeri kita ini sering jika bencana terjadi itu enggak tanggung-tanggung, langsung besar ya kan. Enggak ada yang bencana itu menimpa negeri kita itu jatuh tempat itu kecil, biasa-biasa saja. Enggak, kalau Allah menurunkan suatu bencana yang sangat besar, bahkan bisa melenyapkan satu desa yang tanahnya bergerak itu loh, daerah Sumatera Utara, daerah mana itu, Nias atau apa kalau tidak salah itu loh. Salahkan diri kita ya toh, koreksi itu loh. Alam itu marah ya kan, maksiat di mana-mana, kita berbuat maksiat di mana-mana. Walaupun kita terkadang ini pun tidak bermaksiat dalam suatu perbuatan, kadang bermaksiat dalam hati, itu pun Allah dapat teguran oleh Allah, ditegur oleh Allah. Itu loh lur. Terus bagaimana ya kan? Apa itu loh? Sudahlah. Mari semuanya, saudaraku semuanya di luar, bukan orang saudaraku yang di YouTube, bukan, ini untuk tujukan orang lain. Ayolah kita perbaiki diri kita masing-masing, kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan benar ya toh. Karena penyebab terjadinya bencana ya kita sendiri lah ya toh. Nah, seperti itu lur.
Jangan salahkan Allah, itu marah, murka, ya kan? Allah itu mudah menggerakkan alam, ya kan? Satu urat digerakkan langsung semuanya tergetar loh. Kan urat nadinya yang ada di tanah atau bumi ini, termasuk yang urat gunung Kaf itu, gerakan satu uratnya satu gempa semuanya. Atau hujan, langit menurunkan hujannya, waduh itu loh. Ayolah sama saudaraku, ini ada akhir zaman, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Akuilah kesalahan kemaksiatan yang telah kita perbuat, kemaksiatan apa-apa, akui dan minta ampun kepada Allah. Insya Allah terhindar. Walaupun kita bersih, nggak melakukan kemaksiatan, tapi di dekat kita mereka gemar melakukan maksiat, tetap saja kita kena, ya kan? Nah, seumpama satu rumah melakukan maksiat atau berzina, depan belakang kiri kanan itu terkena azab 40 rumah. Bayangkan kita kena imbasnya walaupun kita tidak berbuat apa-apa. Bayangkan jika tempat itu suatu kemaksiatan yang sangat banyak. Wah wis, saya nggak bisa ngomong lagi kalau soal itu, ya kan? Makanya negeri kita ini apa ya, seolah-olah saya mengatakan kasihan kita ini, saya ini mengatakan negeri kita ini kasih, saya ini mengatakan aduh kok bulat airnya, kasihan gitu loh. Apalagi banyak orang-orang yang sombong dengan ilmunya toh, ya, sombong dengan ilmunya, sok berkuasa dengan ilmu pengetahuannya, seolah-olah bisa digerakkan alam, bisa menggerakkan semuanya. Nah itu salah satu ciri yang sombong. Ketahuilah semua kekuatan itu tanpa izin Allah, kan seperti itu. Nah, sekarang banyak ya kan fenomena-fenomena seperti itu, orang-orang yang merasa punya sesuatu keilmuan, ya, punya kemampuan hingga berbicara seenaknya, bisa menggerakkan ini dan itu, wala naudzubillah. Tanpa izin Allah kita nggak bisa gitu loh. Nah itu tanda-tanda orang sombong, itu termasuk maksiat itu kan, maksiat kepada diri kita sendiri. Ingatlah lor, sifat sombong itu adalah sifatnya, nah bisa jawab sendiri kan. Nah nggak perlu saya katakan sekali lagi, sifat orang sombong itu adalah sifatnya, nah wis sudah. Karena sifat itulah iblis wis terjawab sendiri nih, iblis diusir dari surga karena sifat apa? Sombong. Nah itu loh, hati-hati karena musuhnya orang berilmu itu adalah sombong. Itu ibaratnya Azrail atau iblis kan punya kemampuan apa kan banyak ya toh, bahkan pernah menjadi pemimpin para malaikat. Coba iblis atau Azrail itu diusir oleh Allah karena apa? Sombong, nggak mau sujud kepada Nabi Adam, kan seperti itu. Makanya itu saya ulangi lagi, contoh orang sombong itu sifatnya iblis. Nah itu ujiannya terberat bagi orang-orang yang berilmu, punya ilmu, entah ilmu apa yang namanya ya nggak tahu lah, ilmu pengetahuan, ilmu silat lah, ilmu kebatinan, entah ilmu apa. Hati-hati, itu ada apa ya, ada setan yang masuk seperti itu. Sekarang kan banyak terjadi fenomena-fenomena seperti itu, bahkan banyak pengikutnya. Orang-orang aneh seperti itu kan banyak pengikutnya. Orang aneh dianggap wali, wes rusak. Orang aneh dianggap wali, wes dunia ini. Itu sama gilanya dengan orang tersebut, dengan orang yang mengatakan orang yang mengatakan wali, sama gilanya itu menurut saya. Itu loh, jangan mudah mengatakan wali itu berat lagunya lo ya nggak segampang dan semudah itu. Oh yang melakukan syariat aja cumplang campling ingin jadi wali. Apalagi saya, aduh jauh sekali men.
jauh seperti itu, apalagi saya jauh. Waduh, saya memang bukan orang yang bersih, saya banyak kotor atau banyak jeleknya seperti itu. Tapi yang namanya juga manusia, kita atau saya ini terus belajar dan belajar untuk selalu berbuat baik dan merubah diri saya ini menjadi orang yang baik seperti itu. Ya itu tadi lur, maka ya untuk kita diri sendirilah semuanya. Saudaraku yang berkomentar, terima kasih. Saya akui alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan lah daripada yang kemarin, yang dulu-dulu. Walaupun saya bikin konten pertama kali 2 atau 3 bulan itu ya aneh semua lah, tapi sekarang alhamdulillah kebanyakan sudah seirama, senada, selagu kata. Alhamdulillah ya, dan yang penting kita insya Allah